Nabi Muhammad SAW. Beliau setelah 8 tahun, 9 tahun berdakwah di Mekah, Nabi SAW merasa Mekah ini kayaknya udah nggak layak dakwah nih. Selama hampir 8 tahun berdakwah, 9 tahun berdakwah di Mekah, subhanallah tidak ada yang beriman kepada Nabi SAW kecuali 153 orang. 83 orang hijrah ke negeri Ethiopia, ke Habasyah, tinggal di sana, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan yang tinggal bersama Nabi SAW di Mekah 69-70 orang sama beliau. 8 tahun, 9 tahun berdakwah. Maka Nabi SAW melihat, dan di situ juga disiksa kaum muslimin, nggak bisa berdakwah, nggak bisa bertemu orang, keluar Mekah pun tidak bisa dijaga di pintu gerbang. Susah. Kalau begitu dakwah digebukin, dipukulin, mati pun tidak ada masalah. Kalau ada orang Mekah yang bunuh orang Islam halal, nggak dihukum. Jadi betul-betul terus isolasi. Nabi SAW berpikir cari lokasi dakwah baru. Lalu terlintas di benak Nabi SAW, ijtihad beliau, lokasi dakwah yang paling dekat adalah kota Taif. Kota Taif teman-teman kurang lebih 60 km dari Mekah. Dan kota ini dingin, enak. Sampai sekarang Masya Allah udaranya bagus sekali dan sudah masuk di, tentu dia dekat Mekah ya, jadi masuk di kerajaan Saudi sekarang. Pergilah Nabi SAW sebelum subuh ke sana, masih gelap. Karena kalau sudah terang, biasanya orang-orang Mekah lihat, ditahan, nggak boleh keluar. Supaya nggak ada yang tahu. Rupanya Nabi SAW jalan kaki, 60 km jalan kaki bisa ditempuh sampai 3 hari. Jalan kaki, baru sampai ke kota Taif. Pamannya Abu Lahab yang Allah sebutkan dalam surah Masad benci sekali dengan Islam ini, benci sekali dengan Nabi SAW karena Nabi menantang mereka untuk menyembah berhala. Sementara Abu Lahab ini termasuk pebisnis terbesar di Mekah, patung. Dia yang banyak jual patung tuh. Nah dia merasa Nabi SAW kalau larang, walaupun ponakannya sendiri, berarti ganggu bisnisnya dia nih. Sampai anaknya dia ada yang menikah dengan ya, anak Nabi SAW, suruh cerai. Maka ini penyebab daripada kebencian yang luar biasa, membuat Abu Lahab tahu Nabi SAW keluar dari Mekah. Dan maka Nabi SAW dikejar oleh dia, tapi dia lewati jalur yang lain pakai kuda. 1,5 hari sudah sampai ke Taif. Dia sampaikan, Abu Lahab sampaikan ke orang-orang Mekah, orang-orang Taif, termasuk kepala-kepala sukunya. Waktu itu suku Thaqif namanya. Kalau akan datang kepada kalian ponakan saya namanya Muhammad, orang itu pendusta, jangan dipercaya. Dia penyihir, dia memisahkan antara suami istri, dia begini, dia begitu, segala macam keburukan. Dan kalau kalian menerima dia, pasti akan kacau negeri kalian sebagaimana kami kacau. Sekarang kami ribut, kami begini, kami tidak tenang dan segala macam hal. Nabi SAW waktu tiba di sana teman-teman sekalian, tiba di Taif. Begitu datangi kepala sukunya, spontan penolakan. Langsung tidak mau menerima. Karena ada informasi dari Abu Lahab tadi. Gak mau menerima. Lalu kata Nabi SAW, baiklah kalau kalian tidak mau terima, izinkan saya berdakwah ke kaum kalian. Enggak, kata mereka, gak boleh sama sekali. Kalau kamu berdakwah, kalau kau berdakwah ke mereka, maka kau akan ngacoin semuanya. Maka kami usir kamu keluar dari Taif. Nabi SAW pun akhirnya coba merayu, tidak bisa. Akhirnya pemimpin-pemimpin kota Taif ini mengatakan kepada satu kota Taif, bayangin kalau satu Denpasar gitu ya, semuanya rajam Nabi SAW, lempar dengan batu. Tapi bukan badannya, kakinya. Setiap Nabi SAW angkat kaki kanan, misalnya kaki kanannya yang dilempari SAW, kaki yang mulia, kakinya Nabi dilemparin, berdarah-darah. Turun kaki kanan, kaki kiri diangkat, kaki kiri yang dilemparin. Sampai semuanya penuh dengan darah nih. Nabi SAW terus jalan, karena kalau beliau diam, malah nanti bisa mati terajam gitu. Dan dakwah akhirnya terhadang. Maka jalanlah Nabi SAW sampai di pintu gerbang kota Taif. Sudah keluar, mereka tutup pintu gerbang. Lalu Nabi SAW terjatuh duduk dalam kondisi sakit luar biasa. Panas matahari, terik keringatan. Dalam kondisi seperti ini, dakwah di Mekah ditolak, dakwah di Taif ditolak, jalan sendirian tidak ada pembela, dilemparin, dirajam. Beliau berusaha datang ke bawah sebuah pohon teman-teman sekalian. Lalu Nabi SAW mengucapkan kalimat, ini saksi bahasan kita. Kata Nabi SAW, ya Allah, kemana engkau akan arahkan kakiku?
Ke sebuah kota kah? Mekah, yang menolak dakwah? Atau ke kota ini, Taif, yang melempariku seperti ini? Atau ke satu masa depan yang aku belum tahu ya Allah? Tetapi kalau seandainya ya Allah, semua ini tidak membuatmu atau tidak merusak hubunganku denganmu, maka aku tidak peduli ya Allah. Tetap aku akan berdakwah. Aku akan sampaikan agama ini selama memang ini tidak merusak hubungan denganmu. Allah subhanahu wa ta'ala langsung memberikan jawaban kepada Nabi SAW pada saat itu. Datang Jibril alaihissalam. Lalu Jibril berkata, hai Muhammad, aku telah diutus oleh Tuhanmu datang khusus untuk menjawab keluhanmu tadi. Dan di sebelahku ini ada malaikat penjaga gunung, tugasnya ngurus gunung seluruh muka bumi ini. Dia kepalanya nih, pimpinan malaikat pengurus gunung seluruh bumi. Kau tinggal titahkan hai Muhammad. Kalau kau mau, perintahkan saja dia, maka dia akan satukan semua gunung Mekah dengan gunung Taif. Jadi teman-teman kalau naik mobil dari Mekah ke Taif ini gunung semua, gunung batu. Kota Taif itu ada di atas gunung gitu, dingin dia. Dia akan satukan antara gunung-gunung Mekah sama gunung Taif sehingga dua kota ini habis dalam sejarah dunia. Gak ada lagi Mekah sama Taif nih. Dan dakwamu tetap akan tersebar. Pasti akan tersebar apa yang kau sampaikan. Ini agamanya Allah. Atau kamu bersabar, dakwahin mereka dan agamamu juga akan tersebar. Allah berikan jawaban. Maka kata Nabi SAW, saya bersabar. Semoga saja dari kota ini, ditunduk kota Taif, dari kota ini Allah mengeluarkan dari keturunan mereka yang beriman kepadanya. Subhanallah, doa Nabi SAW mustajab nih, diterima sama Allah. Keluarlah dari kota Taif, cukup satu orang ini, banyak yang lainnya, tapi satu orang ini kita kenal betul namanya. Namanya Abdurrahman ibn Sakhr, julukannya Abu Hurairah. Abdurrahman ibn Sakhr namanya beliau. Abu Hurairah, Hurairah diambil dari kata-kata Hirrah yang berarti kucing, karena Abu Hurairah suka pelihara kucing. Nama dia Abdurrahman ibn Sakhr. Keluar dari kota Taif itu tadi dan beriman pada Nabi SAW dan menjadi perawi hadis terbanyak. Ini juga termasuk kasih sayang Nabi SAW kepada umat manusia. Beliau tidak, kalau beliau itu hari minta dihancurin semua. Tapi akhirnya tidak jadi hancur. Tata cara sholat qadha bagaimana Ustaz? Berserta waktunya, jumlah rakaat, mohon penjelasan. Tidak ada sesuatu yang diqadha dalam sholat kecuali dasarnya memang sholat itu terlupakan. Misal hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang lupa sholat maka dia kerjakan kapan dia ingat. Contoh, ada orang, ini contoh saja ya, dia pada saat sedang bergerak pagi hari, dia bangun tidur, aktivitas, lalu dia lupa karena buru-buru keluar, lupa sholat subuh. Berjalan waktu sampai duhur baru ingat, oh ternyata saya belum subuh tadi. Baru ingat, memang lupa ya, sholat subuh dulu baru duhur. Disolati, dikerjakan kapan diingat, kata Nabi SAW. Hanya ini. Tapi kalau ada orang tidak sholat selama 40 tahun, terus sekarang baru taubat, terus dia mau qadha 40 tahun, ini nggak ada dalilnya. Loh, ini pernah terjadi soalnya. Saya pernah umroh, bimbing umroh, dan ada beberapa jemaah saya yang baru ikut dengan saya, lalu dia mengatakan, Ustaz, kami dulu diajarin sebelum ini sama pembimbing kami disuruh qadha sholat. Jadi habis sholat duhur, sholat lagi duhur. Berapa rakaat pun kami mampu dengan untuk sholat-sholat, niatkan sholat-sholat dulu yang tertinggal gitu. Padahal dia tidak tahu sholat tertinggal yang mana, berapa, pokoknya sholat aja. Semampunya kerjain. Ini nggak ada dalilnya ini. Bahkan hadis Bukhari membantah itu, hadis sahih. Pernah ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, wahai Aisyah, kenapa kami disuruh mengqadha puasa kami? Kan orang kalau punya utang Ramadan tetap harus qadha kan? Kenapa kami disuruh qadha puasa kami, sementara kami nggak disuruh qadha sholat kami? Begitu hadisnya. Maka kata Aisyah, aharuriyun anti, apa kamu dari wilayah Haruri? Haruri ini wilayah di Irak teman-teman, tempatnya kaum Khawarij. Khawarij ini orang yang mengambil hukum Al-Quran apa adanya, letterlet yang kelihatan saja. Perangi orang kafir, berarti semua orang kafir perangi. Mau tetangganya kafir pun boleh dibunuh. Ini kan salah. Ini wilayah Haruri tempatnya mereka. Termasuk mereka mengeluarkan fatwa, sholat karena wajib, maka harus diqadha semua yang tertinggal. Tapi tidak ada dalil masalah itu. Maka kata Aisyah, ketahuilah. Orang perempuannya bilang, bukan, saya bukan dari Haruri, saya penduduk Madinah. Kata Aisyah, ketahuilah,
begitulah baginda Nabi SAW ajarkan kami. Kami disuruh mengqadha puasa dan kami tidak disuruh mengqadha sholat. Memang nggak ada. 40 tahun nggak sholat, ya sudah taubat kepada Allah, nggak usah sholat lagi, nggak usah diulangi. Sholat sekarang ke depan, itu resiko Anda kekurangan pahala, iya. Yang disuruh qadha saja, itu yang kita qadha, gitu. Dan itu adalah, ada ibadah tertentu ya, seperti puasa, zakat, itu ada qadha memang, gitu kan. Kita tidak zakat selama 5 tahun, baru tahu hukum, harta sudah banyak melimpah, harus diselesaikan. 5 tahun zakat yang belum dikeluarin, puasa Ramadan 5 tahun nggak puasa, ya itu harus dibayar. Nggak bisa karena dalilnya seperti itu. Gimana caranya membersihkan tubuh jika pernah memakan babi dengan sengaja? Apakah sama dengan memakan babi tidak sengaja dan cara pembersihannya? Adakah denda dan hukumannya? Tidak pernah saya temukan ada dalil yang mengatakan membersihkan badan kalau pernah makan babi atau pernah minum khamr. Yang ada kalau dijilat oleh anjing, ada hadisnya. Di luar itu baru dicuci dengan debu, digosok dengan debu 7 kali, kemudian dicuci dengan air 1 kali, kan gitu. Itu yang ada. Kata ulama, masuk dalamnya hewan-hewan yang diharamkan seperti babi dan seterusnya. Tapi kalau pernah makan dagingnya, maka bertaubat kepada Allah saja. Taubat nasuha. Karena tidak ada hadis khusus yang menjelaskan masalah makanan kah, minuman kah, tidak ada masalah itu. Allahu a'lam. Yang saya tahu taubat nasuha saja insyaallah. Kalau ada hukumannya, semua perbuatan dosa. Kalau yang bertanya semalam hadir sebenarnya sudah panjang lebar saya jelaskan itu. Yang judulnya iya, inilah aku sekarang. Semua perbuatan dosa ada konsekuensi pembersihan teman-teman. Karena dosa itu seperti segelas racun. Kita tahu atau tidak tahu itu racun tetap akan berbahaya buat kita. Itu dosa. Sengaja tidak sengaja, kecil atau besar ada pembersihan. Jadi bukan mustahil dengan orang makan babi gini mungkin nanti satu waktu sakit perut, mules, buang-buang air 3 hari dan susah, itu pembersihan semuanya. Ada pembersihannya. Pasti ada hukumannya. Tidak ada yang tidak ada hukuman. Makanya jangan mudah-mudah membuka pintu dosa. Di khitan pakai laser haram kah? Enggak, insya Allah nggak masalah. Nah, insya Allah boleh saja. Khitan itu asal memang tidak ada sesuatu yang digunakan bahan-bahan haram masih boleh. Saya seorang pedagang pakaian, apakah saya boleh menjual pakaian yang tidak syar'i seperti celana ketat wanita atau hot pants dan seterusnya? Ya sebaiknya dihindari. Kalau mau lebih aman ya, dihindari. Apalagi wilayah antum ini wilayah yang sudah jelas orang pakai begitu semua untuk salah gitu ya. Kecuali kalau antum tinggal di Saudi, Saudi ini semua perempuan berhijab. Enggak ada yang tidak pakai hijab, satu negeri. Semua berhijab. Kita jual pakaian dalam perempuan, jelas-jelas dia pakai di rumahnya sama suaminya. Enggak ada yang pakai di jalanan, di pantai. Kalau sini antum Masya Allah. Maka ada dukungan gitu kan. Sebaiknya hindari. Dan tidak usah takut dengan produk-produk syar'i ya. Tidak usah. Insya Allah Allah dengan rezekinya sendiri. Saya kemarin berbagi sama teman-teman contoh misal, saya tahu ada di Pekalongan hotel syariah. Itu hotel syariahnya penuh dengan orang non-muslim. Saya masuk di Bandung juga begitu. Ada banyak hotel-hotel syariah laku. Produk-produk makanan yang halal dan label halal itu banyak didatangi orang non-muslim. Gitu kan? Kalau mereka tahu halal. Di Jepang sekarang itu orang-orang Jepang yang sembah matahari, kalau masuk supermarket kalau ada makanan kaleng ada label halal mereka beli daripada yang tidak ada label halal. Mereka tahu ini bersih. Jadi tidak usah takut dengan produk halal itu. Punya nilai sendiri sebenarnya. Cuma kitanya yang masih khawatir ya. Sebenarnya itu punya pangsa pasar yang bagus.